Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiki Alfiandri dengan NIM 2210842008. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Implementasi Kebijakan Pembiayaan BPJS Kesehatan melalui Program Padang Melayani sebagai program unggulan pemerintah Kota Padang tahun 2025. Dengan dosen pembimbing yang pertama, Bapak Dr. Henry Koswara, SIP, MSOC, SC, dan Ibu Rati, SAP, MAP. eh, Masuk ke bab satu, kesehatan adalah salah satu kebutuhan primer setiap manusia yang harus dipenuhi. Di antara penyebab ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kesehatan adalah karena biaya pemeliharaan dan perawatan kesehatan yang terus meningkat dan perekonomian yang masih lemah. Indonesia telah membentuk program jaminan kesehatan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS yang salah satunya dalam bidang kesehatan. Dan hingga Juli 2025, pengguna BPJS Kesehatan di Indonesia telah mencapai 280 juta jiwa dengan tingkat keaktifan peserta mencapai 77% atau sekitar 216,7 juta jiwa. Sementara itu, sebanyak 63 juta jiwa berstatus tidak aktif atau sekitar 22% yang disebabkan oleh tunggakan dan mutasi. Tingginya persentase di tingkat nasional juga terjadi di Kota Padang, yaitu yang berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Padang tahun 2024, tercatat sudah 98% masyarakat Kota Padang telah mempunyai jaminan kesehatan, yaitunya sebanyak 939.851 masyarakat Kota Padang yang sudah mempunyai jaminan kesehatan. Namun tingginya persentase ini ternyata tidak diimbangi dengan keaktifan masyarakat Kota Padang dalam membayar iuran rutin BPJS Kesehatan, di mana dengan dalam data Dinas Kesehatan Kota Padang menunjukkan bahwasanya dari 98% masyarakat yang sudah memiliki jaminan kesehatan, 30% diantaranya tercatat sebagai pengguna tidak aktif, dan 2%-nya sisanya adalah masyarakat Kota Padang yang belum mempunyai jaminan kesehatan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingginya persentase ketidakaktifan masyarakat Kota Padang dalam membayar iuran rutin BPJS Kesehatan. Untuk itu dibentuklah program pembiayaan BPJS Kesehatan melalui program unggulan Padang Melayani yang merupakan realisasi dari visi dan misi pemerintah Kota Padang saat ini. Dengan visi yaitu mewujudkan Kota Padang sebagai kota pintar atau smart city dan kota yang berlandaskan agama dan budaya. Program ini dapat dimanfaatkan bagi masyarakat Kota Padang yang termasuk ke dalam kriteria dan persyaratan yang telah diatur dalam Keputusan Wali Kota Padang Nomor 321 Tahun 2025 untuk mendapatkan pengobatan secara gratis. Program ini juga telah dimulai sejak bulan Mei 2025 dan hingga November 2025 sudah lebih dari 30.000 masyarakat Kota Padang yang telah mendapatkan pengobatan secara gratis, di mana dapat dilihat di grafik di bawah. Dan selama pelaksanaannya, Dinas Kesehatan selaku OPD yang bertanggung jawab langsung atas program ini juga dibantu oleh BPJS Kesehatan, rumah sakit, puskesmas, dan juga kelurahan, di mana terdapat 24 rumah sakit dan 24 puskesmas yang tersebar di 11 kecamatan yang ada di Kota Padang. Lalu untuk anggaran dari program ini sepenuhnya berasal dari APBD Kota Padang, yang mana pada tahun 2025 telah dialokasikan anggaran sebesar 11 miliar 135 juta 539 ribu rupiah, dan di tahun ini naik menjadi 36 miliar 206 juta 352 ribu rupiah. Dan selama periode Maret sampai November 2025, Kecamatan Kota Tengah menjadi kecamatan dengan jumlah pemanfaat paling tinggi, yaitu sebanyak 9.881 pengguna, dan Kecamatan Nanggalo yang menjadi kecamatan terendah, yaitu sebanyak 1.199 pengguna. Penelitian ini menggunakan model implementasi dari David Corten, di mana menurut Corten, implementasi sebuah program akan berhasil jika pada pelaksanaannya terdapat kesesuaian antara tiga unsur, yaitu yang pertama program, kedua organisasi pelaksana, dan ketiga kelompok sasaran. Lalu skema pemikiran
penelitian ini berangkat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang jaminan kesehatan yang diturunkan ke Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan di Sumatera Barat, lalu diturunkan ke Keputusan Wali Kota Padang Nomor 75 Tahun 2025 tentang jaminan kesehatan, dan barulah menjadi penelitian implementasi program pembiayaan BPJS Kesehatan Padang Melayani tahun 2025 yang menggunakan teori dari David Korten yang eh, di mana menurut Korten terdapat tiga unsur di teori ini, yaitu program, organisasi pelaksana, dan kelompok kesehatan. Definisi operasional dari masing-masing variabel. Yang pertama, variabel program dengan dua indikator. Yang pertama yaitu tujuan dan kejelasan program. Yang kedua, kesesuaian program. Untuk variabel kedua, organisasi pelaksana terdapat dua indikator. Yang pertama, sumber daya dan komitmen organisasi pelaksana. Sedangkan untuk variabel ketiga juga terdapat dua indikator. Yang pertama, partisipasi kelompok sasaran dan yang kedua, dampak dari program. Untuk pendekatan penelitian, menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif yang dimana pendekatan ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pembiayaan BPJS Kesehatan melalui program Padang Melayani sebagai program unggulan pemerintah Kota Padang tahun 2025. Untuk teknik pengumpulan data, yang pertama observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu menetapkan sumber narasumber atas dasar pengetahuan atau informasi spesifik yang mereka miliki terkait topik penelitian. Peranan peneliti sendiri di penelitian ini sebagai instrumen utama yang bertugas mengumpulkan, memilih dan menganalisis data, menilai kualitas data serta melakukan interpretasi data dan menyimpulkan temuan penelitian, di mana proses penelitian dimulai dari perumusan masalah dan observasi awal, lalu mengurus surat izin penelitian dan melakukan penelitian dan menyimpulkan temuan penelitian. Dengan teknik analisis data yang pertama, reduksi data, kedua penyajian data, dan ketiga penarikan kesimpulan. Dengan teknik keabsahan data, di mana penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber untuk memverifikasi data dan fokus membandingkan dan memeriksa data yang diperoleh dari beberapa sumber. Selanjutnya, lokasi penelitian. Peneliti memilih Kota Padang yang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Lalu terkait program ini dinaungi langsung oleh Dinas Kesehatan Kota Padang selaku OPD yang bertanggung jawab langsung dalam pelaksanaan program, juga dibantu oleh BPJS Kesehatan Kota Padang, rumah sakit dan puskesmas serta kelurahan di Kota Padang. Temuan penelitian dari variabel pertama yaitu variabel program dengan indikator pertama yaitu tujuan dan kejelasan program. Hasil penelitian yang peneliti dapatkan di lapangan bahwasanya dalam pelaksanaannya program kebijakan pembiayaan BPJS Kesehatan sudah mempunyai tujuan yang jelas, yaitu menjamin kesehatan dan memberikan pelayanan kesehatan yang layak bagi masyarakat Kota Padang. Program ini juga bertujuan membantu masyarakat yang belum mampu dalam memenuhi kebutuhan akan kesehatan, khususnya bagi masyarakat miskin. Dan program ini juga merupakan bentuk dari realisasi dari visi dan misi pemerintah Kota Padang saat ini. Untuk itu dibentuklah program pembiayaan BPJS Kesehatan dengan prosedur, alur, dan ketentuan yang telah ditetapkan sebelum eh, dilakukannya pelaksanaan program. Untuk indikator kedua yaitu kesesuaian program, di mana program pembiayaan BPJS Kesehatan ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peneliti telah melakukan wawancara dengan pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran terkait hal ini. Untuk kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan di lapangan sudah berjalan dengan baik, akan tapi masih ada masyarakat yang tidak memenuhi syarat yang tetap berupaya memanfaatkan program. Di variabel kedua, yaitu organisasi pelaksana, untuk indikator pertama yaitu sumber daya. Terkait sumber daya manusia di Kecamatan Koto Tangah yaitu di Puskesmas Sikor Koto, Puskesmas Lubuk Buaya dan Puskesmas Air Dingin eh, ke- terdapat kekurangan tenaga kesehatan khususnya dokter. Sedangkan di Kecamatan Nanggalo yaitu Puskesmas Nanggalo memiliki tenaga kesehatan yang cukup dalam pelaksanaan program pembiayaan BPJS Kesehatan ini. Sedangkan untuk SDM di kelurahan, setelah melakukan wawancara bersama lurah di Kecamatan Kota Tangah, diantaranya Lurah Balai Gadang,
Lurah Koto Panjang Likur Koto dan Lurah Padang Sarai. Masing-masing lurah memiliki SDM yang cukup dalam mendukung pelaksanaan program dan dari temuan yang peneliti dapatkan, kekurangan sumber daya manusia atau tenaga kesehatan, khususnya dokter di 3 puskesmas di Kecamatan Kota Tangah, disebabkan oleh tidak meratanya penyebaran dokter di Kota Padang, yang banyak terpusat di rumah sakit besar seperti M. Jamil, Siti Rahma, dan juga Semen Padang. Lalu terkait sumber daya anggaran, untuk program ini ditanggung sepenuhnya oleh APBD Kota Padang, yang dimana pada tahun 2025, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dianggarkan anggaran sebesar 11 miliar dan telah dibayarkan kepada BPJS Kesehatan dalam 2 tahap, yaitunya pada bulan April dan bulan November. Sedangkan untuk di tahun 2026, anggaran diproyeksikan sebesar 36 miliar dan telah dibayarkan pada tahap pertama di bulan April dan untuk tahap kedua dibayarkan November di akhir tahun nanti. Untuk hasil penelitian eh, temuan untuk anggaran pelaksanaan program ini cukup dalam memenuhi kebutuhan program. Lalu terkait sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan program, eh, masih ditemukan kendala di Puskesmas Sikurkoto yang saat ini pelayanan USG bagi ibu hamil tidak dapat digunakan. Sementara itu, untuk sarana prasarana lain seperti ketersediaan ambulan, komputer, meja dan kursi tercukupi di setiap puskesmas. Sedangkan untuk Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan Kelurahan juga menyampaikan mereka memiliki komputer dan peralatan penunjang yang memadai dalam pelaksanaan program ini. Lalu selanjutnya komitmen dari organisasi pelaksana, di mana terkait hal ini komitmen instansi pelaksana telah ditandatangani secara langsung oleh Dinas Kesehatan dan Wali Kota Padang dan diucapkan secara langsung saat pertemuan pertama dengan Wali Kota Padang, termasuk pimpinan dari rumah sakit, puskesmas, camat dan lurah serta BPJS Kesehatan yang dilaksanakan pada bulan Januari 2025 sebelum program unggulan ini dilaksanakan. Dan dalam realisasinya, peneliti menemukan komitmen organisasi pelaksana di Kelurahan Balai Gadang, khususnya di Kelurahan Balai Gadang dan Tabing Badagadang, yang dimana tetap mengeluarkan syarat surat keterangan domisili di luar jam kerja, bahkan di hari libur agar masyarakat dapat mendapatkan pengobatan secara gratis melalui program ini. Dan untuk variabel terakhir adalah kelompok sasaran. eh, Indikator pertama yaitu partisipasi kelompok sasaran. Selama lebih dari 1 tahun pelaksanaannya, program ini mendapatkan antusiasme yang tinggi dari masyarakat Kota Padang. Totalnya sudah ada sebanyak 53.246 masyarakat Kota Padang yang telah mendapatkan manfaat dari program pembiayaan BPJS Kesehatan ini. Dan temuan yang didapatkan di lapangan bahwasanya program ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk indikator kedua, yaitu dampak dari program, di mana dapat dilihat di diagram batang berikut, yang mana gambar di atas menunjukkan adanya dampak positif yang diperoleh dengan adanya program unggulan ini. Dapat dilihat bahwasanya jumlah masyarakat Kota Padang yang mempunyai jaminan kesehatan BPJS Kesehatan sudah bertambah dari tahun sebelumnya. Setelah adanya program ini, persentase keaktifan masyarakat BPJS Kesehatan di Kota Padang juga turut meningkat. Hasil wawancara yang telah dilakukan bersama masyarakat pemanfaat program menunjukkan bahwasanya program pembiayaan BPJS Kesehatan Padang Melayan ini ikut mempengaruhi aspek ekonomi masyarakat. Walaupun tidak signifikan, tapi masyarakat merasa terbantu dan meringankan beban pengeluaran dengan tetap mendapatkan jaminan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang layak. Lalu untuk kesimpulan dari penelitian ini, berdasarkan hasil temuan dan analisis yang dilakukan, penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwasanya implementasi kebijakan pembiayaan BPJS Kesehatan melalui program Padang Melayani sebagai program unggulan pemerintah Kota Padang tahun 2025 sudah berjalan, walaupun masih membutuhkan perbaikan dalam pelaksanaannya. Kondisi ini disebabkan karena masih ada temuan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program di lapangan, seperti belum meratanya tenaga kesehatan khususnya dokter dan sarana prasarana yang tidak bisa digunakan dalam menunjang pelaksanaan program. Untuk saran dari peneliti sendiri, yang pertama, perlu adanya pemerataan tenaga kesehatan di Kota Padang, khususnya di puskesmas di setiap kecamatan agar program dapat berjalan lebih optimal. Yang kedua, perlu perbaikan fasilitas penunjang dalam pelaksanaan program. Dan saran ketiga, perlunya pengawasan dan audit anggaran karena jumlah yang besar dan dengan tingginya
jumlah pemanfaat program ini memerlukan perencanaan anggaran yang baik agar mencukupi kebutuhan program. Baiklah, sekian dari presentasi hasil penelitian yang telah peneliti lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.